Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kisah Pak Erik Jakarta. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jakarta tahun 2018. Kisah ini dialami oleh Pak Erik yang bekerja sebagai seorang security di sebuah restoran Jepang di daerah Jakarta Selatan. Kejadian janggal yang dialami oleh Pak Erik tersebut membuat Pak Erik tidak dapat bekerja selama 6 bulan lebih setelah kejadian itu. Dan kejadian yang benar-benar di luar nalar itu hingga kini masih membuat Pak Erik trauma serta tidak mempercayai hal tersebut. Malam itu tidak seperti malam-malam biasa ketika Pak Erik mendapatkan shift untuk berjaga malam. Malam di mana Pak Erik mengalami kejadian janggal itu sungguh terasa sangat panjang bagi Pak Erik yang sebelumnya tidak memiliki firasat apapun. Pak Erik dan istrinya sama-sama bekerja sebagai security, tapi bertugas di tempat yang berbeda. Sore itu istri Pak Erik mengantarkan Pak Erik terlebih dahulu ke restoran Jepang tempat Pak Erik bekerja. Barulah istri Pak Erik pergi ke tempatnya bekerja yang berada sekitar 3 blok dari tempat Pak Erik bekerja. Malam semakin larut. Ketika restoran tempat Pak Erik bekerja tutup, Pak Erik pun berkeliling area restoran untuk memastikan semua pintu terkunci dengan sempurna. Ketika Pak Erik sampai di ruang memasak, Pak Erik pun mulai merasakan keanehan yang muncul. Keanehan itu bermula ketika Pak Erik mendengar suara tembok yang dipukul beberapa kali. Suara dinding dengan getaran pun mulai didengar dan dirasakan oleh Pak Erik waktu itu. Pak Erik yang belum yakin dengan suara yang didengarnya itu serta getaran yang dirasakannya itu masih terus mencari sumber suara dan getaran itu berasal. Setelah mengelilingi seluruh ruangan yang berada di restoran tersebut, langkah Pak Erik pun terhenti di bagian belakang sebelah dapur ketika melihat sekilas ada asap tipis yang mengepul dari bagian bawah dinding yang menjadi pembatas dapur dan ruangan lainnya. Asap putih tipis itu terus mengepul walau Pak Erik yakin tidak ada api dari tempat asap itu datang. Pak Erik yang belum merasakan apapun mulai mendekati asap yang masih mengepul tipis tersebut. Hingga akhirnya Pak Erik melihat sesuatu sebesar kodok ada di hadapannya dengan jarak sekitar 3 meter. Pak Erik yang tidak yakin dengan apa yang dilihatnya tersebut mulai mendekat dan terus memperhatikan benda apa yang tiba-tiba muncul dan mengeluarkan asap putih tersebut. Setelah jarak Pak Erik dengan sesuatu yang mengepulkan asap putih tersebut tinggal sekitar 2 meter lagi, tiba-tiba saja sesuatu yang terlihat kecil tadi menjadi sangat besar dan terus membesar dengan sangat cepat. Pak Erik yang kaget melihat sesuatu yang kini terlihat memiliki tubuh besar pun mundur beberapa langkah sambil berteriak. Dan ketika Pak Erik sudah bisa berdiri tegak kembali, barulah sosok makhluk gaib yang tadinya berwujud kecil itu kini terlihat sangat jelas dengan tubuhnya yang sangat besar dan tinggi. Pak Erik yang mencoba mengatur nafasnya dan menenangkan dirinya mulai berzikir dalam hatinya untuk menghilangkan rasa takut yang mulai datang menyelimutinya. Sosok makhluk gaib bertubuh besar dan kekar yang kulitnya berwarna hitam legam tersebut menyeringai dan menatap tajam ke arah Pak Erik. Tubuh Pak Erik yang masih gemeteran karena mendapati penampakan sesosok makhluk gaib yang sangat mengerikan itu mulai dapat kembali tenang. Dan di saat itulah Pak Erik mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil mengumpulkan energi tenaga dalamnya untuk menyerang sosok yang telah mengganggunya tersebut. Pak Erik yang pernah belajar ilmu tenaga dalam di sebuah perguruan itu berkonsentrasi penuh untuk mengusir sosok makhluk gaib yang baru pertama kali dilihatnya tersebut. Sosok makhluk bertubuh besar dan kekar yang di bagian kakinya melayang seperti asap itu masih menatap tajam Pak Erik seolah sosok itu sedang mengintimidasi Pak Erik dengan kedua matanya yang perlahan mulai menjadi merah tersebut.
Walaupun sosok makhluk gaib yang sangat mengerikan tersebut terlihat seperti mengancam Pak Erik, tapi Pak Erik terus membacakan doa dan mengumpulkan tenaga dalam untuk menyerangnya. Pak Erik yang sudah merasa yakin dengan energi tenaga dalam yang dikumpulkannya dan juga doa-doa yang dibacanya dalam hati pun, mulai melakukan serangan kepada sosok yang tinggi tubuhnya sudah mencapai plafon restoran tersebut. Tapi ketika Pak Erik menghentakkan kedua tangannya untuk menyerang sosok mengerikan tersebut, tidak terjadi apapun pada sosok yang malah tersenyum sinis kepada Pak Erik. Pak Erik yang mulai kesal dengan sosok makhluk tinggi besar itu, mencoba kembali mengumpulkan tenaga dalamnya dan menyerang kembali sosok tersebut. Tapi percobaan serangan Pak Erik yang kedua pun gagal dan mendapatkan tawa keras dari sosok makhluk gaib tersebut. Pak Erik yang mulai ragu dengan kemampuannya itu mencoba berkonsentrasi penuh sambil terus berdoa dengan khusyuk. Pak Erik kini tidak peduli lagi akan sosok bertubuh besar yang menurut Pak Erik, sosok tersebut mulai melayang mendekatinya. Dan ketika jarak antara Pak Erik dengan sosok makhluk gaib tersebut semakin dekat, Pak Erik pun menghentakkan kedua tangannya yang berisi tenaga dalam itu dengan penuh keyakinan. Dan betapa bersyukurnya Pak Erik ketika sosok makhluk gaib bertubuh besar dan berkulit hitam kemerahan itu dapat terpental ke dinding tempatnya muncul tadi. "Nah lo, alhamdulillah, mental juga lo," ujar Pak Erik yang merasa sangat senang karena dapat merobohkan sosok makhluk gaib yang mulai mendekatinya dan ingin menyerangnya tadi. Karena tubuh dari sosok makhluk gaib tersebut terpental keras dan membentur dinding, tidak lama kemudian sosok makhluk gaib tersebut pun langsung berubah menjadi kepulan asap tebal dan langsung bergerak terbang ke arah atas lalu menghilang dari pandangan Pak Erik. Pak Erik yang tubuhnya masih gemetar pun perlahan mulai meninggalkan ruangan tempat sosok makhluk gaib tadi muncul. Dan dengan langkah yang lemah serta detak jantung yang tidak beraturan, Pak Erik pun mulai keluar dari dalam restoran tersebut untuk menenangkan diri di dalam pos jaga yang berada di area luar bangunan restoran tersebut. Pak Erik yang tidak pernah menyangka jika malam itu akan kedatangan sosok makhluk gaib yang sangat mengerikan pun mulai menenangkan diri di dalam pos satpam. Hari itu Pak Erik yang lupa membawa dompet karena dompetnya berada di bawah jok motor yang dibawa oleh istrinya tersebut, hanya dapat bersandar lemas karena tidak memiliki sebatang rokok pun yang biasa dia hisap untuk sekedar menghilangkan rasa jenuh. Tapi malam itu di tengah-tengah suasana mencekam, Pak Erik hanya bisa terduduk lemas sambil meminum air putih yang ada di pos tempatnya berjaga. Sambil menunggu temannya yang biasanya lewat, sepulang mereka bekerja, Pak Erik pun masih terdiam di dalam pos security sambil menepuk nyamuk yang malam itu terasa sangat banyak sekali. Pak Erik yang malam itu menjadi bingung sendiri karena masih merasakan kengerian dengan penampakan makhluk bertubuh besar dan sangat tinggi, serta memiliki lengan yang terlihat sangat kekar berwarna kulit hitam legam tanpa bulu tersebut, mulai mengumpulkan nyamuk yang telah mati ditepuknya. Nyamuk-nyamuk yang telah mati ditepuk oleh Pak Erik lalu diletakkan di atas meja yang ada di samping Pak Erik. Tidak hanya itu saja, nyamuk yang sudah mati tersebut lalu dihilangkan bagian belalainya oleh Pak Erik menggunakan jempol tangannya. Hingga entah sudah berapa nyamuk yang tergeletak tidak berdaya dengan belalai yang terpisah dari tubuhnya. Dan pada saat Pak Erik melakukan hal tersebut kepada nyamuk terakhir itu, barulah Pak Erik mendapati sesuatu hal di luar nalar yang hingga saat ini masih membuat Pak Erik merasa bingung sendiri. Bagaimana tidak, nyamuk terakhir yang pada saat itu ingin dihilangkan belalainya oleh Pak Erik tiba-tiba saja berbicara ketika ternyata Pak Erik telah mematahkan kaki dari nyamuk tersebut. Nyamuk yang sudah mati dan kakinya dibuat patah oleh jempol Pak Erik itu berbicara dan suaranya terdengar jelas oleh Pak Erik. "Coba kalau kamu merasakan apa yang saya rasakan," ujar seekor nyamuk yang baru saja ditepuk dan kakinya dibuat terlepas dari tubuhnya. Mendengar seekor nyamuk berbicara, Pak Erik pun dibuat sangat terkejut. Dan seketika itu juga bulu kuduk Pak Erik meremang dan Pak Erik pun kembali merasakan ketakutan. Belum hilang rasa takut yang dialami Pak Erik karena mendengar suara dari nyamuk yang berbicara kepadanya tadi. Pak Erik tiba-tiba saja mendapatkan penglihatan yang sangat jelas tergambar dalam benaknya. Entah berapa lama Pak Erik masuk ke dalam sebuah tempat yang menggambarkan sebuah kecelakaan yang akan dialaminya. Tapi Pak Erik melihat dengan jelas bahwa pada hari itu Pak Erik mengalami kecelakaan yang membuat kakinya patah. Karena sangat terkejut dengan kejadian yang dilihatnya tersebut, Pak Erik pun langsung keluar dari dalam ruangan pos jaga tempatnya berada tadi. Hati Pak Erik yang sangat gelisah karena penglihatannya tersebut
membuat Pak Erik kembali melakukan patroli sekitar restoran tempatnya bekerja itu. Pak Erik yang biasanya melihat banyak pemulung yang tidur di sebelah restoran pun mencoba mencari teman mengobrol untuk menenangkan risau hatinya karena penglihatan yang dialaminya tadi. Pak Erik pun segera berjalan ke arah samping restoran yang merupakan sebuah bangunan kosong bekas kafe milik artis ternama Indonesia. Di sana biasanya ada beberapa orang yang beristirahat atau biasanya sedang mengobrol. Tapi malam itu Pak Erik hanya melihat satu orang yang duduk sendirian di bangunan kosong yang ada di samping restoran tempat Pak Erik bekerja. Pak Erik pun lalu memanggil seseorang yang duduk tersebut dan meminta orang tersebut mendekat ke arahnya untuk diajak berbincang-bincang, menghabiskan waktu malam itu. Orang yang duduk sendirian itu pun mulai berjalan mendekat ke arah Pak Erik. Tapi orang yang berjalan ke arah Pak Erik tersebut tiba-tiba membelokkan langkahnya dan berjalan ke arah samping yang juga terdapat pintu di sana. Tapi pintu tersebut memang terkunci dan hampir tidak pernah terbuka. Dan yang membuat Pak Erik kebingungan saat itu adalah sosok orang yang dipanggilnya dan dia ajak ngobrol tersebut berjalan menembus tembok samping pintu yang selalu terkunci itu. Tidak hanya itu saja, orang tersebut kembali menembus tembok restoran dan menghilang masuk ke dalam restoran tempat Pak Erik bekerja itu. Pak Erik yang menyaksikan kejadian aneh tersebut hanya terdiam dan terpaku. Setelah menyadari bahwa orang yang dipanggilnya tadi adalah sosok makhluk gaib, Pak Erik pun langsung pergi meninggalkan tempat di mana Pak Erik biasa berbincang dengan para pemulung yang beristirahat di bangunan kosong bekas kafe tersebut. Pak Erik pun memilih menunggu teman-teman sejawatnya di pinggir jalan besar yang terlihat sangat sepi. Padahal tidak biasanya jalan raya daerah itu sepi. Setelah 1 jam lebih menunggu teman-teman satu profesinya yang sedang berjaga di gedung lain, Pak Erik pun mendapati seorang tukang kopi keliling datang menghampiri Pak Erik. Setelah berbincang-bincang dan meminta kopi serta sebungkus rokok yang akan dibayarnya esok lusa, Pak Erik pun kembali lagi berjalan menuju pos jaga. Di bagian luar pos itulah Pak Erik menikmati kopi hitam dan beberapa batang rokok. Hingga akhirnya Pak Erik mulai mencium bau wangi pandan yang sangat menyengat. Bersamaan dengan bau wangi pandan yang menyengat tersebut, Pak Erik mulai mendengar suara tangis yang sangat memilukan. Mendengar suara yang sangat mengiris hati itu, bulu kuduk Pak Erik kembali meremang, dan Pak Erik pun mulai merasakan desiran angin yang berembus menerpa wajahnya. Setelah tubuh Pak Erik seperti terkena hembusan angin lembut itu, Pak Erik pun mendengarkan suara cekikikan yang sangat jelas, tapi terdengar pelan sangat jauh. Suara tawa cekikikan itu kembali berubah menjadi suara tangisan, yang membuat Pak Erik berdiri dan mengedarkan pandangannya ke arah atas. "Kamu ngapain, Ti? Siti, malam-malam begini malah ngetawain saya. Terus kamu menangis. Kamu kenapa, Ti?" ujar Pak Erik sambil terus memperhatikan ke arah sebuah pohon besar yang ada tidak jauh dari tempatnya berada. "Jangan ganggu saya, Ti. Saya udah diganggu di dalam tadi," imbu Pak Erik lagi. "Udah 3 kali saya diganggu, Ti," ujar Pak Erik kepada sosok yang belum terlihat wujudnya itu. Tidak lama setelah itu, bau daun pandan yang sangat menyengat tadi mulai menghilang dan keadaan pun kembali normal. Tapi belum sempat menghilang merinding yang dirasakan Pak Erik, tiba-tiba saja sosok perempuan bergaun putih kembali tertawa di atas pohon beringin yang ada di sebelah restoran tempat Pak Erik bekerja. Sosok perempuan berambut panjang dan bergaun putih itu terlihat seolah meledek Pak Erik yang memang merasa mulai agak ketakutan itu. Melihat hal itu, Pak Erik kembali berdiri dan berjalan menghampiri pohon besar tempat sosok makhluk gaib berwujud perempuan yang biasa dikenal dengan kuntilanak itu. "Woi Siti, awas lu jatuh dari atas pohon, baru tahu rasa lu," ujar Pak Erik yang sudah merasa sangat kesal dengan sosok yang menakut-nakutinya itu. Tidak lama Pak Erik berteriak dan menunjuk ke arah sosok kuntilanak tersebut. Sosok makhluk gaib yang masih terdengar tertawa cekikikan itu mulai melesat terbang ke arah seberang jalan dan menghilang di gedung besar yang berada di seberang restoran tempat Pak Erik bekerja. Setelah itu barulah suasana terasa hening dan Pak Erik pun kembali masuk ke dalam pos tempatnya berjaga malam itu. Malam yang sungguh luar biasa bagi Pak Erik, di mana dalam waktu 1 malam Pak Erik mendapat 4 teror dari makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar tempatnya bekerja itu. Dan Pak Erik pun masih diganggu oleh penglihatan yang dialaminya tadi, yang menurutnya hal tersebut sangatlah aneh. Sekitar pukul 5:30 pagi, Pak Erik pun sudah selesai menyapu sekitar restoran tempatnya bekerja.
Tidak lupa juga Pak Erik menyiram semua tanaman yang ada di sana. Jam setengah 8 pagi, istri Pak Erik yang juga sudah selesai berjaga malam di sebuah restoran pun mulai datang menjemput Pak Erik. Dan sekitar pukul 8 pagi, Pak Erik pun pulang bersama istrinya. Di tengah perjalanan, Pak Erik yang baru teringat akan penglihatannya semalam bahwa dia dan juga istrinya akan mengalami kecelakaan di sebuah lampu merah pun mulai menceritakan kepada istri Pak Erik. Saat itu jalanan sudah dipadati oleh kendaraan. Istri Pak Erik yang awalnya meminta untuk memutar balik pun mulai ragu dengan apa yang diceritakan Pak Erik. Begitu juga dengan Pak Erik sendiri. Melihat jalan yang sudah macet sekali waktu itu, akhirnya beliau pun enggan untuk memutar balik dan mengambil jalan lain yang dapat diakses menuju ke daerah tempat tinggalnya. Sampai di sebuah lampu merah, Pak Erik pun berhenti di bagian paling depan. Disitulah Pak Erik mulai teringat akan peristiwa yang sudah tergambar jelas di pikirannya semalam. Tapi Pak Erik sendiri mulai ragu dengan penglihatan gaib yang dialaminya tersebut. Tidak berapa lama berhenti di sebuah lampu merah tersebut, Pak Erik merasa ada 3 motor yang bergerak maju dan langsung menyeberangi perempatan jalan di kawasan Blok M tersebut. Pak Erik yang kaget karena sudah ada beberapa motor dari arah belakangnya yang mendahuluinya. Akhirnya Pak Erik pun menarik tuas gas yang ada di tangan kanannya. Pak Erik pun sangat terkejut ketika pandangan mata Pak Erik yang terlihat jelas 3 motor yang ada di depannya itu seperti menembus kendaraan yang melintas tepat di depan mereka. Dan setelah 3 motor itu menghilang, tiba-tiba saja tubuh Pak Erik terpental dari motornya karena dihantam mobil sedan yang berjalan lurus ke depan. Disitulah kecelakaan yang sebenarnya sudah dilihat Pak Erik semalam benar-benar terjadi. Sama persis dengan apa yang dilihatnya semalam, kecelakaan yang dialami Pak Erik pagi itu terjadi setelah ada peristiwa nyamuk yang memarahinya semalam. Pak Erik masih melihat istrinya terpental sejauh kurang lebih 3 meter dari motornya, dan Pak Erik terpental lebih jauh lagi. "Kamu nggak apa-apa, Bu?" tanya Pak Erik yang belum menyadari luka di tubuhnya. "Alhamdulillah, aku nggak kenapa-napa, Pak," balas istri Pak Erik. Dan ketika Pak Erik ingin berdiri dan ingin segera menolong istrinya, barulah Pak Erik sadari jika kaki kiri Pak Erik mengalami patah tulang akibat benturan keras tadi. Pak Erik yang langsung dibantu orang-orang dan juga pemilik mobil sedan yang menabraknya itu segera dilarikan ke rumah sakit Pertamina Pusat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dan setelah dinyatakan mengalami patah kaki, Pak Erik pun meminta dibawa pulang saja untuk menjalani perawatan medis lewat pengobatan alternatif. Dan selama 4 bulan lamanya Pak Erik pun harus beristirahat di rumahnya untuk melakukan penyembuhan dan pemulihan. Pak Erik yang sempat menyesal karena tidak mengikuti apa yang telah dilihatnya pun mulai merasa kecewa dengan apa yang menimpa dirinya saat itu. Dan di tengah kekecewaannya itulah Pak Erik sempat mengalami beberapa kejadian janggal yang masih berhubungan dengan hal-hal mistis. Karena Pak Erik menjadi seorang yang pemurung karena harus mengalami patah kaki, Pak Erik mulai sering mengalami hal-hal di luar nalar yang membuatnya kembali mendengar suara-suara yang wujudnya tidak jelas. Pada bulan kedua setelah Pak Erik mengalami kecelakaan itu, Pak Erik yang belum tertidur dan sendirian berada di ruang tamu rumahnya pun melihat ada seekor nyamuk yang hinggap di tangan kanannya. Pak Erik pun hanya membiarkan nyamuk yang hinggap tersebut dan terus memerhatikan nyamuk kecil yang perutnya mulai membesar itu. "Ambil sepuas kamu, sampai kamu kenyang," gumam Pak Erik dalam hatinya sambil terus memperhatikan nyamuk tersebut. Dan betapa terkejutnya Pak Erik ketika nyamuk yang terus dilihatnya sedang menyedot darah dari tangan Pak Erik itu kembali mengeluarkan kata atau berbicara pada Pak Erik. "Kamu yang sabar, dalam waktu yang singkat kamu akan kembali bisa berjalan, tidak sampai 1 tahun," ujar seekor nyamuk yang membuat Pak Erik sangat terkejut. Setelah nyamuk tersebut berbicara, nyamuk yang terlihat sudah membesar di bagian perutnya itu pun langsung terbang dari tangan kanan Pak Erik. Dan dengan seketika, nyamuk tersebut pun menghilang dari pandangan mata Pak Erik. Mendengar suara dari nyamuk tadi, Pak Erik pun merasa kembali mendapatkan angin segar untuk kesembuhannya. Bukan tanpa alasan, tapi Pak Erik masih ingat betul dengan suara nyamuk yang baru didengar itu. Sama persis dengan suara nyamuk ketika malam di mana Pak Erik mendapatkan 4 teror bertubi-tubi. Dan akhirnya dia harus mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah kaki di bagian kaki kirinya. Setelah dibuat kembali terkejut oleh suara dari nyamuk yang terdengar sama dengan suara nyamuk yang sebelumnya, Pak Erik pun lalu merebahkan tubuhnya di atas sofa panjang, tempat biasa beliau tidur di malam hari.
Tidak lama kemudian Pak Erik pun terlelap dan mulai masuk ke dalam alam mimpinya. Di dalam mimpinya tersebut, Pak Erik pun merasa berada di sebuah tempat yang tidak asing baginya. Saat itu Pak Erik bermimpi berada di sebuah bangunan kosong yang ternyata bangunan tersebut adalah bekas kafe yang ada di sebelah restoran tempatnya bekerja. Di sebuah bangunan itu, Pak Erik bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang menggunakan pakaian pangsi berwarna putih dengan berkalung kain sarung hitam dan menggunakan kopiah hitam. Pemuda itu pun meminta Pak Erik duduk di sampingnya dan memberikannya segelas kopi yang tiba-tiba saja ada di tangan kanan pemuda yang terlihat seperti pendekar pada zaman dahulu itu. Kamu ingat malam itu, waktu kamu memanggil saya dan saya malah masuk ke dalam bangunan tempatmu bekerja dengan menembus dinding itu? Tanya sosok pemuda yang memiliki rambut panjang sampai bahu tersebut. Ya, saya ingat, jawab Pak Erik sambil memegangi gelas kopi yang perlahan terasa hangat dan berubah menjadi panas itu. Waktu itu saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kamu, tapi di dalam bangunan tempat kamu kerja, ada sosok makhluk bertubuh hitam terus memperhatikan saya dari dalam. Saya yang merasa kesal dengan jin jahat itu, langsung mendatanginya dan menghajarnya hingga sosok makhluk hitam bertubuh besar itu pergi dari tempat yang ingin dijadikan tempat tinggal tersebut, ujar sosok pemuda tersebut. Mendengar pemuda berpakaian putih tersebut, sebenarnya Pak Erik mulai takut karena jelas sosok tersebut bukanlah sosok manusia. Tapi ketakutan Pak Erik tersebut mulai menghilang ketika sosok pemuda yang terlihat sangat gagah itu meminta Pak Erik meminum kopi yang ada di gelas yang masih dipegangnya itu. Setelah itu sosok pemuda itu lalu meminta Pak Erik untuk duduk bersandar ke dinding dan meminta izin untuk memijat kaki kirinya yang patah tersebut. Waktu kamu kecelakaan itu, ada sangkut pautnya dengan sosok jin hitam yang kau buat mental di dinding itu, Rick, ujar sosok pemuda tersebut sambil memegang kaki Pak Erik yang patah itu. Makhluk itu kesal karena gagal untuk menakut-nakutimu dan juga kesal karena dia terkena tenaga dalam yang kau gunakan untuk menyerang itu. Kok abang tahu kalau saya menyerang makhluk gaib itu dengan tenaga dalam? Tanya Pak Erik yang merasa heran dengan cerita yang didengarnya dari sosok pemuda tersebut. Saya tahu, waktu itu sebenarnya saya yang akan mengajar makhluk hitam itu jika kamu lari ketakutan. Tapi ternyata kamu memiliki nyali yang cukup besar dan memiliki energi murni yang dapat merobohkan sosok jin hitam yang sangat kuat itu, jawab sosok pemuda itu. Memang jin itu asalnya dari mana, Bang? Tanya Pak Erik yang merasa penasaran dengan sosok jin hitam bertubuh besar yang ditemuinya malam itu. Itu jin gunung, Rick. Jin yang dulunya membantu seseorang untuk menangkal santet dan ilmu-ilmu hitam yang dikirimkan orang-orang sakti untuk menyakiti orang tersebut, jawab sosok pemuda tersebut. Maaf kalau boleh tahu, nama abang ini siapa ya? Tanya Pak Erik kepada sosok pemuda gagah itu. Saya biasa dipanggil Mat Gani. Saya asli daerah sini dulu, Rick, dan saya ikut berjuang menghadapi company di Batavia ini. Tenang saja, Rick, kamu akan bisa bekerja lagi di tempat itu dan saya akan ada di sana untuk menjaga kamu. Iya, Bang, terima kasih, balas Pak Erik sambil menganggukkan kepalanya. Yang penting kamu sehat dulu dah. Ini tulang kamu sedang dalam proses penyatuan kembali. Kamu gak boleh beraktivitas dulu selama seminggu ini ya. Jangan dibuat banyak gerak pokoknya, ujar Mat Gani menjelaskan tentang kondisi kaki Pak Erik yang mengalami patah tulang tersebut. Tidak lama setelah itu Pak Erik pun merasakan panas di bagian kakinya, dan setelah itu Pak Erik pun terbangun dari tidurnya dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Rasa sakit pada bagian kaki Pak Erik pun mulai mereda setelah Pak Erik meminum kopi yang tiba-tiba saja ada di meja yang ada di ruang tamu rumahnya. Awalnya Pak Erik pun bingung dengan munculnya segelas kopi yang masih hangat itu. Tapi setelah mengingat mimpinya bertemu sosok Mat Gani, dan juga dalam mimpi tersebut Pak Erik memegang segelas kopi hangat, maka Pak Erik pun yakin jika kopi yang ada di hadapannya adalah kopi pemberian dari sosok Mat Gani. Karena pada malam itu, Pak Erik hanya bersama kedua anaknya yang tertidur pulas di kamar masing-masing, sedangkan istri beliau mendapatkan shift berjaga malam seperti biasanya. Keesokan harinya, Pak Erik merasakan kakinya tidak terlalu nyeri lagi. Tapi mengingat perkataan Mat Gani jika Pak Erik tidak boleh banyak melakukan gerakan, Pak Erik pun hanya berdiam diri di dalam rumahnya. Setelah 1 minggu berlalu, tepat di bulan ketiga, Pak Erik pun mulai belajar berjalan dengan menggunakan tongkat.
Dan pada bulan ketiga itu, Pak Erik sudah tidak mengalami rasa nyeri pada kakinya. Memasuki bulan keempat, Pak Erik kembali lagi bermimpi bertemu dengan sosok Madgani yang waktu itu menolongnya dari sosok jin hitam yang memang masih merasa dendam kepada Pak Erik. Saat itu Pak Erik merasa dirinya berada di pos jaga restoran tempatnya bekerja. Sama seperti kejadian sebelumnya, sosok makhluk gaib yang bertubuh besar itu datang tepat di hadapan Pak Erik, berbentuk kepulan asap yang perlahan membesar. Setelah berwujud sempurna, sosok makhluk gaib bertubuh hitam pekat bermata merah itu langsung mencekik dan mengangkat tubuh Pak Erik. Sosok makhluk gaib tersebut sepertinya ingin jika Pak Erik mati saat itu. Tapi beruntungnya, Madgani datang dan langsung menyerang sosok makhluk bertubuh besar itu. Mendapatkan serangan dari Madgani, sosok jin hitam itu langsung mengempaskan tubuh Pak Erik hingga membentur tembok dengan kerasnya. Pak Erik yang masih mendapati kesadarannya pun melihat pertarungan antara Madgani yang ukuran tubuhnya seukuran tubuh manusia normal menghadapi sosok jin yang tubuhnya 3 kali lipat lebih besar darinya. Tapi sedikitpun Madgani tidak merasa gentar, walau pukulan-pukulannya tidak begitu berarti di tubuh sosok jin hitam itu. Sementara sosok jin hitam yang terlihat sangat kuat itu mulai membalas serangan-serangan dari sosok Madgani. Seketika itu juga pandangan Pak Erik berubah. Pak Erik yang awalnya berada di restoran tempatnya bekerja, kini seperti berada di sebuah padang rumput gersang dengan suasana senja. Madgani dan sosok jin hitam itu masih saling serang dan bertukar pukul, hingga Madgani terlihat mulai kewalahan menghadapi sosok jin hitam besar tersebut. "Kau terlalu meremehkanku, anak muda. Waktu itu aku memang kalah, tapi tidak hari ini," ujar sosok jin hitam yang wajahnya terlihat sangat garang itu. "Sekarang aku akan memusnahkanmu dan mengambil sukma dari orang itu," imbu sosok jin hitam sambil menunjuk ke arah Pak Erik. Melihat Madgani kewalahan, Pak Erik pun mulai berdiri dan mulai mengumpulkan energi murninya. Pak Erik yang sudah menguasai jurus ilmu tenaga dalam dari ilmu yang dipelajarinya melalui seorang guru tersebut, berniat untuk membantu Madgani mengalahkan sosok jin hitam yang masih menaruh dendam kepada Pak Erik tersebut. Mengetahui Pak Erik sedang berkonsentrasi untuk dapat melakukan serangan menggunakan tenaga dalamnya, Madgani pun langsung melesat kembali menyerang sosok makhluk hitam yang kini kekuatannya bertambah 2 kali lipat itu. "Percuma saja kau manusia. Kau tidak dapat menggunakan kekuatanmu. Kau hanyalah sukma, sedangkan tubuhmu sedang tertidur lelap saat ini," ujar sosok makhluk itu sambil memandang tajam ke arah Pak Erik. Mendengar apa yang diucapkan sosok makhluk gaib itu, Pak Erik pun tidak memperdulikannya. Dia tetap mengumpulkan energi murninya sambil terus berdoa memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertarungan sengit pun kembali terjadi antara Madgani dan sosok jin hitam tersebut. Madgani kini terlihat melancarkan serangan-serangan mematikannya ke arah sosok jin hitam tersebut, hingga sosok jin hitam tersebut mulai mendapatkan beberapa luka dalam. Setelah mendapatkan serangan balik yang bertubi-tubi, sosok makhluk hitam itu pun mulai mengeluarkan pedang yang memedarkan warna merah dan tiba-tiba saja muncul di genggaman sosok makhluk tersebut. Tidak mau kalah dari sosok jin hitam itu, Madgani pun tersenyum dan mengambil bilah golok panjang berkepala harimau dalam warangka yang sangat hitam. Madgani pun mulai menghunus golok di tangannya dan langsung menyerang sosok jin hitam yang memegang pedang panjang dan besar itu. Sadar akan kekuatan besar dari pedang milik jin hitam itu, Pak Erik pun mulai mencari celah dan waktu yang tepat untuk menghantamkan energi tenaga dalamnya yang sudah siap dilesatkannya. Saat-saat krusial pun datang ketika Madgani mulai kewalahan dan terdesak oleh serangan dengan kekuatan besar yang dimiliki sosok jin hitam tersebut. Dan di saat itulah Pak Erik mulai menghantamkan energi murni miliknya ke arah bagian samping tubuh jin hitam tersebut. Tanpa ampun lagi, sosok jin hitam itu pun terpental beberapa langkah dari hadapan Madgani. Menyadari hal itu, Madgani pun segera menebas lengan dari jin hitam tersebut hingga lengan itu terpisah dari tubuhnya. Menyadari dirinya sedang dalam bahaya besar, sosok jin hitam yang sudah kehilangan lengan itu pun memilih melarikan diri. Tapi sesaat sebelum sosok jin hitam itu pergi, Madgani pun melemparkan golok panjangnya ke arah tubuh jin hitam tersebut. Golok tajam yang memendarkan cahaya putih itu pun menancap sempurna di bagian punggung jin hitam tersebut. Dan dengan seketika, jin hitam yang memiliki kekuatan besar itu ambruk tidak berdaya. Tidak lama kemudian, sosok jin hitam itu berubah menjadi kepulan asap hitam
dan perlahan menghilang dari pandangan mata Pak Erik. Setelah sosok jin hitam yang sangat kuat itu musnah, Madgani pun menghampiri Pak Erik dan mengucapkan terima kasih karena Pak Erik tidak ragu untuk membantunya. Bagusnya, kamu tidak mengalami keraguan sedikit pun ketika jin hitam tadi sempat membulimu dengan mengatakan bahwa kau hanyalah sukma yang tidak dapat melakukan apa-apa di sini. Tapi ketika keyakinan tetap kokoh, kau pun dapat menghajarnya dengan energi murni yang berasal dari tubuhmu itu, ujar sosok Madgani kepada Pak Erik. Setelah berbincang-bincang dengan Madgani, Pak Erik pun lalu dikembalikan ke tubuhnya oleh Madgani. Madgani memang mengatakan jika apa yang dialami Pak Erik itu bukanlah mimpi biasa. Saat itu sukma Pak Erik memang terlepas dari tubuhnya setelah jin hitam tersebut mencekik Pak Erik dan mengempaskan tubuhnya. 1 bulan lagi kau sudah mampu untuk berjalan dan kembali bekerja, Rik, ujar Madgani sesaat sebelum sosok makhluk gaib yang merupakan seorang pendekar Betawi tersebut pergi. Memasuki bulan keempat, Pak Erik pun sudah dapat berjalan kembali tanpa menggunakan tongkat. Dan memasuki akhir bulan kelima, Pak Erik diterima untuk bekerja kembali di restoran Jepang, tempatnya bekerja dulu. Setiap malam di mana Pak Erik mendapatkan shift jaga malamnya, Madgani selalu datang menemani Pak Erik. Kadang Madgani datang dalam wujud seorang pemulung, kadang juga Madgani datang dalam wujud aslinya. Madgani banyak menceritakan tentang sejarah yang pernah terjadi di tempat Pak Erik bekerja dan daerah sekitarnya. Madgani juga menceritakan sosok-sosok makhluk gaib yang bergentayangan di daerah tersebut dan sering menakut-nakuti orang di sana, termasuk sosok kuntilanak yang dipanggil oleh Pak Erik dengan nama Siti. Sosok kuntilanak tersebut dulunya adalah seorang noni Belanda, anak dari seorang pembesar yang memimpin VOC pada zamannya. Sosok noni tersebut meninggal secara tragis akibat adanya pergerakan dari para pejuang yang datang dari berbagai daerah untuk merebut kemerdekaan bangsa ini dan mengusir para penjajah dari negeri ini. Madgani juga menceritakan sosok-sosok lain yang sering menampakkan diri di sana. Ada sosok genderuwo yang memang sudah lama tinggal di sebuah gedung yang berada di seberang jalan tempat restoran Pak Erik bekerja. Sosok genderuwo tersebut tidak jarang merubah wujudnya menjadi sosok manusia dan membuat bingung orang-orang yang bekerja di gedung itu. Ada juga sosok kuntilanak yang wujud aslinya adalah nenek tua yang menghuni pohon beringin besar yang ada di sekitar tempat Pak Erik bekerja. Sosok nenek tua itu jarang sekali muncul dan menakut-nakuti orang, walau dia sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Hingga saat ini Pak Erik sudah berhenti bekerja di restoran tersebut. Terkadang datang mengunjungi sosok Madgani yang memang tinggal di sebuah bangunan kosong bekas kafe tersebut. Pak Erik merasa sangat senang dapat berkomunikasi dan berteman baik dengan sosok makhluk gaib bernama Madgani itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.